Pak Prabowo tasik ndugi niki lho. Alat apa Pak ini? Peraka. Ini itu Pak, buat kepres pestisida Pak. PPL nih. PPL Pak Karto. Rame-rame. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Cuma kok kualat. Iku sama. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Afadil, para sesepuh, bini sepuh Desa Kedung Sumber, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak BRMP PAS Balinas Malang, Bapak Heri dan Bapak Imron. Yang kami hormati Bapak Khairul Fatihin, Kabid TP Habun. Yang kami hormati Bapak Ibu PPL, Koordinator Kecamatan Balong Panggang, Cerme, Benjeng dan Duduk Sampean, serta Bapak Ibu petani tembakau yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat berkat hidayahipun Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara kegiatan pelatihan pengendalian hama terpadu dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tembakau telah
adalah menyusun beberapa acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, dan acara inti adalah latihan penyampaian materi dari Balinnas Malang, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Al-hadihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Yanto selaku tuan rumah pelaksana kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Yanto dipersilakan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Khairul Fatikin selaku Kabid TP Habun. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Heri dan Bapak Imron selaku RMP PAS Balitas Malang. Selanjutnya Bapak Ibu PPL dan anggota dari Kecamatan Bunjeng, Balong Panggang, Cermi dan Duduk Sampean, dan tidak lupa kepada petani tembakau yang ada di wilayah Bunjeng, Balong Panggang, Cermi dan Duduk Sampean yang saya banggakan. Sebelumnya mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat hidayah serta inayah kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas kehadirannya. Dan yang kedua, kami ucapkan selamat datang di desa kami, Desa Kedusumber, dan perlu kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pemerintah desa karena tidak bisa mendampingi panjenengan karena ada kegiatan yang ada di kabupaten. Tapi dari kepala desa berpesan kepada kami untuk pertemuan pada siang pagi hari ini, Pak nih, dimohon dicermati Mas, nanti bisa disampaikan ke petani yang lainnya. Artinya kebetulan desa kami ini ada 4 dusun petani tembakau pemula di tahun 2024, masih pemula sekali Pak. Jadi untuk keilmuan tembakau ini masih minim. Tapi karena kepercayaan yang diberikan, kami siap untuk ditempati karena untuk menimba ilmu. Jadi nanti mohon disampaikan terkait masalah tanaman tembakau, termasuk pemasarannya. Mungkin dari panjenengan-panjenengan yang hadir, saya kira itu lebih senior daripada di desa kami. Dan lain sebagainya bisa kami terima, bisa kami laksanakan, insya Allah. Dipersilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astu alla ilaha illallah wa astu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber dari BRMP PAS Malang, Pak Heri dan Pak Imron, langganan tiap tahun. Semoga tidak bosan untuk membina petani Gresik. Yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu
Kok jadi kiroki loh. Pertama-tama saya bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kewarasan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara pelatihan POPT tanaman tembakau dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun yang sangat berat untuk petani tembakau. Karena apa? Karena tahun ini tahun kemarau basah, sehingga para petani tembakau kurang diuntungkan dengan kondisi kayak gini. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi ini kita tetap semangat untuk menanam tembakau, untuk berbudidaya dan tidak kapok-kapok. Dengan kondisi kemarau basah ini mudah-mudahan di akhir panen, di akhir pasca panen besok membawa hasil yang berkah dan harga yang tinggi sehingga bisa mensejahterakan petani tembakau. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait kita ada pertemuan ini, yaitu salah satunya yaitu pertemuan ini untuk tujuan mengetahui kondisi tanaman tembakau nanti. Dan kenapa kok lokasinya di tengah sawah? Karena tujuan kami kemarin sempat ditawari di balik desa. Kami tidak mau, karena kami mau acaranya langsung praktek di lapangan dan langsung meninjau kondisi tanaman di lapangan. Itu salah satunya. Yang kedua terkait luas tanam di Kabupaten Gresik. Ini rencana tanam kami 200 berapa gitu, masih tercapai 120 berapa gitu. Tadi ini kurang tercapai. Kalau yang mandiri mungkin nggak sebegitu bermasalah. Ini yang terkait dengan kegiatan program pemerintah yang programnya yang ada bantuan bibit, ada bantuan pupuk, pestisida dan lain-lain. Itu luasnya 150. Nah, ini masih tercapai 78. Hampir 60%, kurang 40%-an. Ini memang kondisi alam enggak apa-apa, memang kondisi alam di mana lagi. Memang kondisinya kayak gitu. Kemarin kami sempat monep ke beberapa kecamatan, memang semua ada yang sudah tanam 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai enggak jadi. Akhirnya pindah ke tanaman kangkung. Itu bisa kami maklumi. Tapi kami tetap namanya kegiatan Pak, bantuan dari pemerintah, kita tetap dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Jadi nanti kami mohon yang tidak tertanam bagi ibu-ibu koordinator, bapak ibu koordinator, kami dibantu wilayah. Yang saya hormati Bapak Khairul dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Bapak Ibu Koordinator Penyuluh dan Penyuluh, serta Bapak ini beserta pertanian tembakau pada kesempatan kali ini. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan lebih banyak untuk terkait hama penyakit ya Bapak Ibu. Ini sekian kalinya saya dan Pak Imran untuk ke Gresik ini. Jadi sudah melihat di lahan Bapak Ibu. Nanti Pak Imran banyak untuk menyampaikan terkait teknis perbaikan budidaya untuk menunjang
penekanan serangan hama dan penyakit. Kita sekaligus untuk hari ini kita akan praktek ini nggih Bapak Ibu, pembuatan pestisida nabati dari ekstrak biji mimba untuk pendekatan pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan yang dari mau sampai pemasarannya. Kalau bicara PHT, memang kita ini sangat terkait dengan budidaya, Pak. Ketepatan tembakau itu kan tanaman yang spesifik daerah. Karena spesifik daerah, masing-masing daerah tembakau itu mutunya juga berbeda-beda. Contoh yang paling ekstrim, tembakau di daerah Temanggung dengan tembakau daerah sini, itu kualitasnya, mutunya beda. Yang mempengaruhi itu ada 3 faktor yang mempengaruhi faktor mutu tadi. 1, jenis tanah atau iklimnya, tanah terutama jenis tanah, karena di sini tanahnya kan tanah berat, daerah Temanggung tanahnya sudah ringan. Itu ada hubungannya dengan kaitannya perakaran, itu untuk proses pembentukan nikotinnya. Kemudian faktor budidaya, dalam hal ini terkait pasca panen maupun pengelolaan tanamannya. Budidaya memang otomatis dan masing-masing daerah cara budidayanya juga berbeda-beda. Seperti ini namanya budidaya yang sangat sederhana, Pak. Jadi kalau sederhana ya hasilnya ya sederhana. Ya sederhana. Itu makanya istilahnya falsafah Jawa tetap bisa dipegang. Jerbasuki mau biaya itu. Kalau pengen hasil baik ya tetap biaya juga tetap banyak. Nah, kemudian faktor genetis. Faktor genetis dalam hal ini varietas. Tembakau sini yang ditanaman jenisnya jinten. Kalau jinten berarti warnanya kuning. Kalau yang manilo kan hitam. Itu ada yang bisa dimix antara jinten dan kemloko dijadikan satu, makanya itu tergantung permintaan. Karena tembakau itu dipengaruhi banyak faktor dalam hal baik budidayanya, faktor jenis maupun faktor iklim. Ketepatan tahun ini seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, tahun ini termasuk kemarau basah, sehingga untuk budidaya tembakau tahun ini tantangannya sangat berat. Jadi seharusnya orang nanam tembakau itu harus mengingat waktu tanam. Waktu tanam yang tepat untuk tembakau itu sebenarnya awal musim kemarau. Kapan awal musim kemarau untuk wilayah Indonesia? Pada umumnya sekitar bulan 5. Nah, kalau bulan 5 otomatis kita persiapan bibit harus di sekitar bulan 4 atau akhir bulan minggu keempat bulan 3, sehingga itu kita ngitungkan 45 hari ke sana. Nah, karena tahun ini sudah beda tahun-tahun yang lalu, sehingga waktu tanam sudah nggak masuk hitungan lagi. Dampaknya petani tembakau harus ekstra. Tapi sebenarnya ini nanti mudah-mudahan tahun berikutnya kalau sudah normal kemaraunya awal bulan 5, insya Allah budidaya yang seperti ini pun masih bisa diterima. Tapi kalau ini model gini ditanam di bulan 6 kemarin, sudah wassalam seperti Bapak cerita, bisa tanam sampai 5-6 kali. Hal gitu itu. Nah, ini ketepatan saya pernah praktek langsung. Saya dulu itu kepala kebun di Bojonegoro. Kebunnya Balitas yang ada di Bojonegoro. Saya tugas di situ 3 tahun. Setiap tahun saya harus nanam namanya tanaman plasmanupa, itu 150 jenis tembakau. Tujuannya itu untuk rejuvenasi, itu berarti kalau ada plasmanupa yang daya kecampuran, insya Allah aman. Bisa dibilang nggak ada. Kalau seandainya muncul ada, berpeluang itu bawaan dari pesemaian. Makanya kalau Bapak pingin petani sukses, harusnya pesemaian itu buat sendiri, Pak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak kok gini ada tanaman yang bagus, Bapak muliakan, ambil 5 tanaman, sampai kalau nunggu dari dinas benih kesuwen minimal Bapak punya stok. Jadi caranya menurut Bapak yang paling bagus mana, dibiarkan sampai berbuah. Nah, nanti kalau sudah berbuah, biasanya itu buahnya akan tambah terus. Buah yang kecil-kecil tadi harus dibuang. Nah, kalau tanaman tadi supaya bijinya tadi bernas, khusus yang Bapak muliakan tadi, yang Bapak hidupkan buahnya, tolong ditambahi pupuk
P sama K-nya. Bisa kalau P sekarang masih ada Pak di pasaran SP36 kan jarang tuh, pakai Ponska aja nggak apa-apa. Supaya apa? Harapannya bijinya nanti besar-besar, kemudian itu bisa lebih bernas. Nah, kalau misalkan Bapak mau manen buahnya tadi, upayakan buah. Kita buka tanya jawab, monggo dari kelompok mana, nama, saya persilakan, monggo. Monggo Pak, nggih. Nggih, Kredin, Pak. Kami dari kelompok petani tembakau Desa Kedung Sumber. Yang kami sampaikan di awal tadi, kami adalah pemula. Alhamdulillah dengan semangat kita tetap jaya, Pak. Insya Allah seperti itu. Dan untuk tahun Awal lebih, memang awalnya repot sidik, tapi akan menghemat biaya sangat besar. Oke, terima kasih. Berarti Bapak sudah menerapkan terkait masalah pupuk urea. Memang Pak, aturan yang ada itu yang bagus tembakau pupuknya ZA dan Ponska itu sebenarnya tanda petik itu karena ngandung KCL Pak. NPK-nya itu K-nya dari KCL itu ada klornya. Kalau sekarang misalkan petani siap beli ZK, monggo. Cuma permasalahannya kan ZK mahal. Itu memang namanya pabrik, kalau kemitraan ngatur nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu petani susah Pak. Karena satu, kalau pengen meningkatkan mutu dan rendemen, unsur K ini sangat penting, sangat berpengaruh sekali dan pengaruh budidaya maupun di saat topping. Karena gini, saat kita untuk meningkatkan kadar nikotin dan untuk hubungannya rendemen, satu, pemupukan harus K-nya tinggi, akan mempengaruhi pegangan, rasa, aroma, hubungannya kadar gula itu. Aroma kan kalau tembakau yang masak murni tua yang bener itu kan agak manis. Bukan manisnya karena tambahan gula enggak, tapi memang kadar kandungan gula yang ada terkandung dalam daun tadi. Nah, itu dipengaruhi juga faktor ini saat pembumbunan. Kalau tanah itu gembur bisa dibumbun, perakarannya banyak, kandungan nikotin tinggi, berbobot juga lebih enak. Kemudian tebal tipisnya daun itu dipengaruhi oleh jarak tanam. Saya dari Benjing, Pak Rati Ketua KPR. Saya terima kasih apa yang disampaikan dari Bapak tadi, penjelasan masalah tanaman tembakau yang sangat bermanfaat bagi kita. Cuma saya di sini menghimbau apa yang disampaikan Bapak tadi, kalau pengolahan lahan seperti ini kurang maksimal, memang betul sangat sederhana. Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi, kemarin itu ada yang tanam itu asal-asalan tanam Pak, tapi bagus sekali. Apakah itu dari perbuatan dan pengalaman? Betul Pak, saya yakin tuh, saya sudah lihat. Nah itu Pak. Sesuai amal perbuatan Pak. Ya. Terus selanjutnya Pak, saya di sini menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak tadi. Kalau pakai pemupuk urea itu maksimal sampai usia 50. Tapi mohon maaf, saya tidak membandingkan Pak ya, cuma saya mengklikkan saja. Tapi waktu ada pertemuan dari provinsi itu maksimal 10 hari. Nah ini bedanya dari mana? Atau ada alasan tertentu, saya kurang tahu. Ini kata hanya mensinkronkan saja Pak ya. Itu. Cuma yang terakhir Pak, saya yang sangat tertarik itu penyampaian Bapak tanam pakai pupuk kandang. Ini saya sangat tertarik. Tapi mohon maaf, saya waktu tanam tahun 2010 itu pakai kandang, betul, pupuk kandang seperti apa yang Bapak sampaikan. Tapi di situ banyak wedangan Pak. Nah ini Pak, wedangan. Terus dari waktu itu ada solusi. Nah, ya layu ya. Solusi itu harus pupuk kandang itu harus difermentasi. Nah, kalau bikin fermentase Pak, ini kalau kita selaku petani itu agak keribetan lah gitu loh Pak. Nah, keribetan satu, yang kedua nunggu waktu. Nah ini padahal di
di kita pupuk kandang itu sangat banyak sekali, Pak. Nah, apakah dampak itu ada solusinya? Oh, atau habis kasih pupuk ini harus berapa hari atau gimana? Nah itu, Pak. Jadi sementara itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sederhana, kan saya bicara standarnya. Lek misalnya di luar standar ternyata bagus, ya itu rezeki nih, Pak. Orang itu kadang-kadang sudah usaha sesuai standar aja, lek memang ujian karo Gusti Allah. Lek memang makanya orang itu jangan sombong. Kalau jadi petani harus tetap berdoa. Kadang-kadang orang waya arep tandur ya lek iso ya salat hajat dhisik, wong iku hajat gede didongane muga-muga tanamane iki tak tandur gampang, uripe apik, hasilnya apik, muga iso ngimbangun omah, iso ngopeni anak lan bojo. Lah lek iso munggah kaji, harapan kan gitu. Nah, kalau kita itu makanya kita itu kadang-kadang kalau enggak petani enggak gelem donga ya termasuk petani yang sombong. Makanya saat kita kunjung di lapang, kalau melihat tanaman ini ojo pas siang jam segini, lihat itu pagi atau sekalian sore kondisi tanaman seger, donga ya Allah, disolawati, insya Allah Ayat kursi, Pak. Enek tikus dengan kekuatan doa kita. Tikus mau ngalih, Pak. Ayat kursi, Pak, yang penting. Ayat kursi ndemite ngamuk malah nyerang ya, Man. Tapi lek belum solawatan ini malah justru ngalih dhewe karena efek sungkan itu. Itu memang ada banyak teknik yang ada yang ayat kursi, ada yang solawatan, itu banyak manfaatnya punya. Yang penting keyakinan yang kuat itu. Yang penting jangan lupa doa tadi. Terkait masalah pupuk. Cara berbeda sistem dan teknis seperti itu. Disampaikan tadi memang lahan A, lahan B itu berbeda. Tapi jujur saya mulai nikah tahun 2021, 2001. Iya, 2001. Alhamdulillah kita nikah 2001 dapat orang Dawar, kebetulan mertua saya itu wong ejen mbako, Pak. Akhirnya 2002 saya tanam mbako di wilayah sewa di mertua, nyene mung tua kadue, Pak, nyewa sawah gitu. Akhirnya 2004 kita tandur di sawah saya sendiri, 2004 sampai 2009. Biasanya inginnya pengembangan agensi hayati. Pak Parno ini sudah menerapkan ya, Pak. Waktu itu saya kenalannya Pak Parno di Cerme, itu salah satunya Trichoderma. Itu salah satu yang disukai oleh Jarum, Merabu, Sadana. Itu permintaannya, dia petani itu bisa mengembangkan sendiri, khususnya untuk Trichoderma, itu khususnya untuk mencegah penyakit, Pak ya. Jadi Trichoderma itu tidak bisa kalau sudah serangannya penyakitnya sudah kejadian penyakitnya cukup banyak, Pak. Jadi dia sifatnya hanya perlindungan atau proteksi. Sebaiknya diaplikasikan di awal tanam atau di MT1 musim tanam pertama. Jadi dia bisa memperbanyak sendiri ya, Pak. Dan dia murah meriah, untuk perbanyakannya murah meriah. Kita praktek nanti untuk pembuatan menggunakan bioreaktor ya Bapak Ibu, gampang, murah meriah, buat sendiri bisa. Terus starternya nanti dibantu dari dari kabupaten. Kita bekerja sama dengan kabupaten. Kemudian kalau yang mikrobia itu bisa memperbanyak sendiri, Pak. Jadi kalau disemprot di lahan dia bisa ketemu bahan organik, itu bisa memperbanyak sendiri. Kalau yang validitas kembangkan itu dicampur dengan vermicompost, Pak. Pupuk kascing, Pak. Jadi dia casingnya ditambah Trichoderma biar, karena bahan makannya Trichoderma itu kan bahan organik, Pak. Jadi dia biar lebih cepat aktivasinya atau memperbanyak dirinya itu ditambah pupuk organik. Kalau Merabu kemarin sarannya jangan dikasih pupuk organik, ya wes diikuti yang nerima ini, mungkin bisa diakali diaplikasikan di awal atau sebelum tembakonya. Jadi nanti kan pupuk organik itu kan lambat. Jadi kalau misalnya dikasihkan di padi, nanti kan yang menerima manfaatnya kan tembakonya. Walaupun kan kita enggak ngasih pupuk organiknya di tembakonya, Pak. Dikasihnya di MT1-nya. Kalau pengalaman saya itu ya dengan Pak Ibrat. Yang kita nanam juga, Pak, terus terang di Malang Selatan itu menggunakan pupuk organik yang sudah terfermentasi, hasilnya bagus. Kalau yang vermicompost itu ada
ZPT-nya dia lebih naik. Cuma kalau yang ditakutkan pabrikan itu mungkin kan kalau di petani itu kan untuk memfermentasinya kan masih belum ini Pak ya, masih belum itu, mungkin makanya tidak direkomendasikan, mungkin salah satunya seperti itu Pak. Ya, kemudian kalau yang Pesnap itu dia kelebihannya membuatnya lebih mudah daripada si mikrobia, membuatnya lebih gampang ekstrak, dia langsung disemprot langsung sudah jadi. Bedanya dia tidak bisa membuat banyak diri di lahan. Nah, dia setelah disemprot langsung selesai, kayak jamu Pak, kayak minum jamu Pesida Nabati itu. Bisa dibuat sesuai dengan tempatnya banyak di tempat Bapak Ibu. Kalau yang kami Balitas ini banyak dipesannya untuk di tembakau naos untuk ekspor Pak. Kalau kebetulan Temurjo itu dengan kami juga bermitra, itu dia triknya ini Pak. Kalau kita bisa beli 8.000 loh Pak, kalau banyak ya. Daunnya kalau daunnya itu kandungan asam gelatinnya cuma 0,5%, tapi kalau biji 1%, lebih penggunaannya gampang. mau ini juga bisa Pak. Ini sebenarnya model ngepres hanya dipres Bisa aja, Pak. pakai saringan biasa juga bisa Pak. Ini kalau kita biasanya ini Pak, biar lebih cepat itu pakai ini Pak, pakai pres. Dia lebih ini Pak, lebih maksimal. Dikasih kain, kotorannya masih banyak keluar. Nantinya akhirnya hasil pres-presan masih mengandung kotoran, sehingga nanti mengganggu saat aplikasi sidanya. Jelas. Pakai disaring biasa bisa pakai kain, terus dipres biasa. Jadi ini kalau sudah ini Pak, sudah Bapak tontonan itu butuh seperti ini Pak. Jadi butuh untuk ngepres minyaknya. Jadi bijinya diserbuk dulu, nanti dicacah bisa pakai pisau. Ini bijinya, biji mimbanya dicacah. Kalau bagusnya diserbuk pakai ini, pakai apa? Diserbuk seperti kopi. Kalau misalnya kesulitan dicacah pakai pisau biasa sampai sekecil-kecilnya. Nanti dicampurkannya 2 kilo biji mimba, airnya itu sekitar 3 liter atau sampai 4 liter. Alkoholnya 96%. Kalau kesulitan untuk belinya di toko kimia itu pakai surat pengantar Gapoktan. Kalau nggak boleh nanti minta pengantar dari Cina. Bagusnya 96%. Kalau nggak ada yang 96, pakai yang 70% juga bisa di apotek. Beli yang 1 liter ya. Tapi Bapak kalau sudah produksi kayak kami itu butuh drum-druman, nanti butuh banyak. Karena dalam 1:1 bisa 2 kilo, ini pelarutnya itu sekitar 2 liter. Sesuai dengan gini Pak, kan awalnya dari bijinya kan sebesar biji kacang tadi. Kalau biji itu nggak dihancurkan, otomatis dipres kan nggak akan keluar. Walaupun harapannya bahwa aktif yang terdapat dalam biji tadi bisa keluar, kemudian